Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Deddy Mas di sini di hari plus 3, hari plus 3 Lebaran. Hopefully Jakarta masih sepi. Sorry suara gue agak aneh karena gue baru selesai demam, baru selesai radang, tapi sekarang udah batuk. Lagi parah banget keadaan badan gue, lagi nggak jelas. Apa kabar guys? Jakarta hari ini masih lumayan sepi. Masih sepi, in fact. Tapi Jakarta tuh gitu menjelang Lebaran tuh sepi banget. Tapi once hari Lebaran ya, sama hari plus 1, hari plus 2, itu Jakarta macet kalau siang. Karena orang-orang semuanya pada silaturahmi kan, jadi kayak macet banget. Pagi ini gue mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai si GSX R 150 ini in general. Jadi bukan cuman apa yang sudah gue modifikasi, kalau itu udah ada di video sebelumnya, tapi mengenai si GSX R 150 ini secara general. Karena kemarin gue sempat ngepost di instastory gue apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen tahu tentang si GSX R ini, dan muncullah beberapa pertanyaan. Ada cukup banyak sih, kayak puluhan, gue gak tahu puluhan atau ratusan pertanyaan. Tapi kalau dikelompokkan itu bisa dibagi menjadi beberapa pertanyaan aja sih sebenarnya. Dan jenis pertanyaan pertama yang paling banyak ditanya itu adalah top speed. Bang, berapa sih top speed GSX R 150? Gue bingung banget kenapa banyak banget yang nanya ini. Sumpah beneran bingung banget gue kenapa banyak banget yang nanya pertanyaan ini. Kalau ditanya top speed GSX R 150, itu jawabannya variasi banget men. Ketika disentul ya, yang panjangnya sama, lurusnya, dan motornya sama, itu aja tiap orang aja bisa beda-beda hasilnya. Gue nyentuh 142 kalau nggak salah, Ical bisa 144. Beberapa teman media yang lebih jago nyetir motornya itu bisa dapat 140, dekat ke 150. Kalau lihat di Facebook grupnya GSX R 150, ada juga yang bisa nyentuh sampai angka 150. Tapi kalian mesti ingat bahwa itu ngetesnya susah sekali. Kalau mau ngetes di jalan raya, itu menurut gue hampir nggak ada, hampir susah sih, karena nggak ada jalanan yang cukup lurus, cukup jauh, yang bener-bener datar untuk mengetes the real top speednya gitu loh. Jadi walaupun ada jalanan lurus yang kosong, kalau rider yang nggak jago pun juga nggak bisa gitu loh. Kalian ganti giginya kalau nggak match dengan RPM-nya, top speednya pasti susah keraih gitu. Jadi kalau ditanya top speed, ya di atas 140 lah gitu, rata-rata di atas 140. Tapi ya gue balik lagi sih, sebenarnya bingung banget kalau banyak yang nanya ini. Pertanyaan kedua yang cukup banyak ditanya adalah irit apa enggak sih GSX R 150 ini. Jujur kalau gue belum pernah pakai harian, jadi gue sebenarnya bukan orang yang paling tepat untuk menjawab ini. Tapi kalau kemarin pengalaman gue ke puncak naik GSX S 150 dari Jakarta full tank, dari daerah Sunter full tank ke daerah puncak pas apa daerah puncak mana kemarin itu ya, daerah puncak yang Paralayang itu loh guys, Kebon Teh apa sih namanya, gue lupa deh. Nah kalau misalkan sampai situ terus PP ke Jakarta lagi, gue kemarin hanya menghabiskan sekitar 2 strip seingat gue ya, hanya sekitar 2 sampai 3 strip. I'm not sure kalau itu irit atau enggak, tapi menurut gue sendiri itu irit sih sebenarnya. Karena motor 150cc itu biasanya agak identik dengan boros, tapi motor ini itu ternyata bisa gue buktikan sendiri cukup irit gitu untuk standar gue gitu. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang lebih berpengalaman menggunakan GSX R atau S-nya untuk commuting. Nah, monggo dijawab pertanyaan ini, apakah GSX S atau R ini irit sebenarnya? Pertanyaan berikutnya itu adalah juga mengenai jok, karena memang banyak yang ngomong kalau joknya GSX R atau S ini cukup keras gitu. Kalau gue sendiri sih, kalau untuk yang R ini I found it cukup nyaman sih sebenarnya. Kalian memang kalau terlihat memang tipis, tapi kalian sebenarnya bisa dengan mudah menambahin busa sih, nggak terlalu signifikan. Dan juga motor ini kan memang dasarnya sendiri sudah pendek seat height-nya. Jadi kalau misalkan ditambah sedikit pun busanya, itu masih cukup acceptable lah, masih tidak terlalu jadi jinjit banget motornya sih sebenarnya, enggak sih. Tapi kalau cuman buat sunmori gitu ya, buat weekend doang sih, mostly sih lebih dari cukup ya. Kalau gue don't found it kayak very keras gitu sebenarnya sih, enggak sih.
Terus pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga itu adalah mengenai worth it atau enggak. Sejujurnya kalau menurut gue itu worth it banget deh. Karena harganya itu kan cukup murah ya dibandingkan kompetitornya. Dan menurut gue tuh kayak gini sih, gue orangnya suka ngemodif kan ya. Ya pasti kalian juga suka lah ngemodif. Dan menurut gue dengan harga selisih yang cukup jauh dari kompetitornya, kalian bisa gunain uang selisih itu tuh untuk memperkeren atau memodif motor kalian menjadi one of a kind sih. Jadi menurut gue sih sebenarnya worth it ya. Dan juga motor ini itu tenaganya besar loh di kelasnya. Mungkin emang bukan yang terbesar tapi besar. Dan juga mesti diingat motor ini adalah yang paling enteng gitu. Jadi bisa dikompensate lah, mungkin tenaganya bukan paling besar tapi ini yang paling enteng. Jadi power to weight ratio-nya itu menurut gue sih bagus banget ya. Karena kalau power to weight ratio-nya enak, motor tuh jauh lebih kerasa enteng nariknya gitu sih. Nah kalau ditanya kelebihan kekurangan, kalau kelebihan sih menurut gue motor ini kelebihannya adalah tenaganya yang cukup besar dan enteng sih. Dan larinya kencang banget, dan ini nggak ada limiter ya. Walaupun sampai 13.000 tuh rasanya kok sampai kayak nggak ada limiter gitu loh. Kalau ditanya kekurangan, mungkin gue pengen desain desain speedometernya mungkin agak lebih modern kali ya. Karena ini terlalu sama sih sama Satriaku, tapi ya itu minor thing sih. Soalnya kalau secara spek atau performa, menurut gue motor ini tuh pas gitu loh, enak. Mesinnya tenaganya pas, dan juga powernya yang ringan itu loh. Itu sih kesukaan gue, karena power ringan tuh power to weight ratio jadi bagus, handlingnya jadi enak gitu. 0 sampai 100 ini berapa detik? Gue nggak bisa jawab karena gue belum pernah nyoba. Gue berapa detik ya ini kira-kira 0 sampai 100? Coba deh anak. Ini jalannya lagi licin sih soalnya, dan nggak ada jalanan sepi, jadi gue nggak bisa nyoba kayak 0 sampai 100 berapa motor ini. Sebentar ya. Oke, ini agak sepi nih. Kalian jangan ambil ini sebagai acuan, ini hanya sebagai gambaran karena jalannya licin dan ini jalan raya, jadi mesti jauh lebih hati-hati. Kalau disentuh atau di mana mungkin bisa jauh lebih kencang. Dan diingat juga gue bukan rider yang paling jago untuk 0 sampai 100. There you go, 0 sampai 100 berapa detik tuh? Gua nggak tahu deh. Gua nggak ngetik. Coba nanti kita itu pakai stopwatch di editing ya. Rasanya sih cukup cepet sih untuk ukuran motor 150 cc. Gitu guys. Jadi itu sih guys pertanyaan-pertanyaan yang mostly kalian tanyakan di Instagram gue, dan hopefully ini sudah menjawab. Kalau ditanya, baik lagi sih kalau gue yang heran tuh masalah top speed, kenapa banyak banget sih yang nanyain top speed. Karena gue sendiri ketika beli motor tuh gue nggak pernah consider top speed gitu loh. Menurut gue top speed tuh masih urutan ke 10 kali kalau misalkan beli motor, karena masih banyak lagi poin-poin yang harus lebih diperhatikan selain top speed gitu. Gitu sih kalau gue. Well, hopefully video ini bisa menjawab. Gue mau mampir Senayan dulu yang agak sepi karena gue mau bikin video tentang si drone-nya. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Let me know what you think. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau kalian punya informasi yang lebih lanjut mengenai top speed lah, atau akselerasi, atau misalkan keiritan yang gue pengen tahu, kalian bisa bantu jawab apa enggak gitu. Karena gue yakin beberapa dari kalian punya pengalaman lebih banyak mengenai menggunakan GSX-R ini untuk commuting gitu guys. Sekian dulu untuk video kali ini. Stay safe di jalan, and I'll see you guys on the next video. Bye bye.